warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik bukan? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Tema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran ke-1 dengan muatan pelajaran SPDP, IPA, dan Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, silakan kalian persiapkan alat tulis kalian. Kemudian silakan isi link presensi yang ada di Google Classroom yang akan Bu Guru bagikan linknya lewat WA Group. Tujuan pembelajaran hari ini adalah: anak-anak, silakan simak dan amati video berikut ini. Maju tak gentar, membela yang benar. Hari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh. Apakah kalian menemukan perbedaan dari dua lagu tadi? Ya, lagu Maju Tak Gentar merupakan lagu bertangga nada mayor. Ciri-cirinya: 1. Bersemangat, 2. Riang gembira, 3. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do atau C, mempunyai pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Kemudian, lagu Syukur merupakan lagu bertangga nada minor yang mempunyai ciri-ciri yaitu kurang bersemangat, bersifat sedih, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la atau a, dan mempunyai pola interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Saat kalian bernyanyi, tentu denyut nadi kalian akan bergerak cepat. Mengapa demikian? Mari kita simak uraian materinya. Yang pertama, kita membahas sistem peredaran darah pada manusia terlebih dahulu ya. Tahukah kalian berapa persen cairan yang menyusun tubuh manusia? 65-75% tubuh manusia tersusun dari cairan. Di antara cairan penyusun tubuh manusia yaitu darah. Darah adalah bagian yang sangat penting bagi tubuh kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 dan 2 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, jadi darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran darah atau aliran darah dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Yang pertama yaitu jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Jantung orang dewasa kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalam jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Dan di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah yang disebut katup jantung. Organ peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung.
Pembuluh darah terdiri atas dua jenis, yaitu pembuluh arteri dan pembuluh vena. Pembuluh arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh arteri yang paling besar disebut aorta. Pembuluh vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan arah alirannya, peredaran darah manusia dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh bagian tubuh, kemudian kembali ke jantung. Jadi, dapat dilihat jalur peredaran darah yaitu dari serambi kiri ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, kemudian ke serambi kanan. Kemudian, peredaran darah kecil berlangsung dari jantung mengalir ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Jadi, jalur peredaran darah kecil yaitu dari serambi kanan ke bilik kanan, ke paru-paru, kemudian ke serambi kiri. Organ peredaran darah yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bagaimana anak-anak? Pasti kalian sudah memahami tentang organ peredaran darah manusia, bukan? Silakan kalian gambar cara kerja organ peredaran darah pada manusia, kemudian nanti kirimkan hasilnya pada WA Group ya. Anak-anak, tahukah kalian, saat kalian merasa senang, jantung kalian bekerja dengan maksimal. Berpantun ria merupakan salah satu hiburan untuk kalian. Lalu, apa itu pantun? Mari kita pelajari bersama. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah pantun? Jika belum pernah, mari kita pelajari bersama tentang pantun. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Biasanya di dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Dari contoh pantun yang sudah dibacakan tadi, marilah kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, dalam satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi, bersajak atau berima ABAB. Sajak atau rima adalah bunyi akhir pada baris pantun. Bunyi akhir baris dari pantun di atas adalah rira, rira. Artinya pantun tersebut bersajak ABAB. Nah anak-anak, sudah tahu kan apa itu pantun? Tugas kalian adalah buatlah pantun sesuai kaidah ciri-ciri pantun, kemudian lisankanlah pantun yang telah kalian buat, kirim videonya ke dalam grup WA.
Dari serangkaian kegiatan tadi dapat kita simpulkan bahwa tangga nada itu ada dua, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Organ peredaran darah manusia itu ada tiga, jantung, pembuluh darah, dan juga paru-paru. Ciri-ciri pantun, yang pertama terdiri dari 4 baris, yang kedua baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi, kemudian bersajak AB-AB. Nah, anak-anak, silakan kalian kerjakan soal evaluasi yang akan Bu Guru bagikan linknya dalam WA Group. Tetap semangat walaupun belajar dalam masa pandemi seperti saat ini. Sering cuci tangan, jangan lupa jaga jarak. Kemudian saat kalian harus terpaksa keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Untuk pembelajaran selanjutnya, kalian akan mempelajari tentang pembelajaran kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.